Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan uh, mata pelajaran ekonomi. Ya, uh, kemarin kita sudah belajar mengenai konsep ilmu ekonomi, ya, terus kelangkaan. Untuk materi ini kita akan belajar mengenai biaya peluang. Namun sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita diberikan kebaikan. Al-Fatihah. Selesai. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang ketiga ini kita akan belajar apa sih itu biaya peluang. Ya. Nah, kita lihat bahwa kita melihat bahwa itu ada gambar es krim, ya, ada gambar coklat. Nah, ibaratkan kalau kita memiliki hanya uang ya 10.000, ya kita disuruh memilih, ya, dimana anggap saja coklat dan es krim itu adalah keinginan kita, namun kita hanya memiliki uang 10.000. Nah, dan di situ kita hanya bisa membeli salah satu, ya, hanya mampu membeli salah satu dari kedua makanan tersebut. Nah, kita memutuskan bahwa kita akan membeli coklat, ya. Setelah kita membeli coklat tersebut, maka peluang untuk membeli es krim, ya, maka akan hilang karena uang kita terbatas. Nah, kenapa sih biaya peluang bisa muncul? Ya, biaya peluang muncul karena sumber-sumber daya ekonomi bersifat terbatas sehingga memaksa manusia untuk melakukan pilihan dan memenuhi kebutuhan yang tentunya berdasarkan pada skala prioritas kebutuhan. Pilihan yang dibuat akan mengakibatkan pengorbanan, ya, pada pilihan lain dan timbulnya biaya peluang. Nah, dalam perhitungan biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang, ya. Ingat, tidak selalu berhubungan dengan uang, ya. Bisa juga dengan waktu, ya, keuntungan di masa depan atau yang lainnya. Dan faktor-faktor lainnya. Nah, dalam pengambilan keputusan ini biaya peluang, ya, tergantung pada tujuan dan situasi dalam diri kalian atau individu kalian. Jadi ingat ya bahwa biaya peluang ini tidak tergantung dari uang, ya, dan biaya peluang ini juga, ya, tergantung pada tujuan, keinginan atau situasi, ya, yang dialami diri kalian semua. Untuk mencari biaya peluang adalah dengan cara mencari pilihan yang ditinggalkan dengan nilai yang tertinggi, ya, atau kemanfaatannya paling besar atau keinginan yang paling besar itu yang kalian harus pilih. Dalam perbedaan biaya peluang, ya, dan dengan biaya sehari-hari, ya, ada contoh. Lihat gambar berikut di mana ada dua gambar di mana yang satu itu ada anak yang bermain game, ya, sehingga dia mendapatkan nilai F, dan yang satunya dia, ya, belajar, ya, sehingga dia mendapatkan nilai A+. Dimana apa sih itu biaya sehari-hari? Biaya sehari-hari adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankan kegiatan yang lainnya. Contoh gini, kalian lihat bahwa kalian dalam sehari-hari bermain game, ya, kalian dalam melakukan tersebut kalian mengorbankan, ya, dimana sesuatu yang mungkin untuk masa depan kalian atau yang lainnya. Namun biaya peluang itu sendiri adalah atau biaya implisit, ya, biaya implisit atau ongkos alternatif atau opportunity cost, yaitu sejumlah barang atau pendapatan yang harus dikorbankan
agar sejumlah barang yang lain dapat diproduksi atau digunakan, atau kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang hilang karenanya telah memilih alternatif lainnya. Jadi ibaratkan kayak seperti tadi gambar yang ada anak yang belajar, ya dia mengorbankan apa? Mengorbankan kesenangan yang dia belajar, yang akhirnya dia mendapatkan A+ untuk masa depannya. Nah, dalam perbedaan biaya peluang ini bukan hanya biaya sehari-hari maupun biaya peluang, ada yang namanya biaya eksplisit, ya, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar biaya input atau biaya atas penggunaan faktor produksi. Contohnya seperti biaya gaji, biaya tenaga kerja, biaya sewa, ya, biaya listrik, atau biaya-biaya yang lainnya. Yang selanjutnya ada biaya sesungguhnya atau biaya kesempatan. Biaya yang sesungguhnya ini, ya, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan biaya yang tidak mengharuskan perusahaan untuk membayar biaya-biaya input, ya, sehingga biaya sesungguhnya merupakan penjumlahan antara biaya implisit dengan biaya eksplisit. Nah, dengan rumus, ya, untuk mencari biaya sesungguhnya ini, rumusnya adalah biaya sesungguhnya sama dengan biaya implisit ditambah biaya eksplisit, ya. Selanjutnya ada laba rugi akuntansi atau keuntungan akuntansi atau accounting profit, ya, yaitu selisih antara seluruh pendapatan, ya, perusahaan, ya, di mana jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan sebagai hasil penjualan output, ya, dengan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan, ya, di mana biaya usaha dan biaya di luar usaha yang merupakan biaya eksplisit. Nah, untuk mencari laba rugi akuntansi ini, ya, kita menghitung dengan rumus keuntungan akuntansi sama dengan pendapatan total dikurangi biaya total atau biaya eksplisit. Ya, selanjutnya ada laba rugi ekonomi atau keuntungan ekonomi atau ekonomi profit, ya. Nah, ekonomi profit ini, ya, yaitu selisih antara pendapatan total, ya, di mana pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha dengan biaya yang sesungguhnya, ya, di mana, ya, biaya implisit dan biaya eksplisit. Nah, untuk mencari laba rugi ekonomi ini, ya, menggunakan rumus keuntungan ekonomi sama dengan pendapatan total dikurangi biaya, atau, ya, keuntungan ekonomi sama dengan keuntungan akuntansi dikurangi biaya implisit. Contoh soal, ya, untuk menghitung biaya tersebut, contoh gini, Andi bekerja sebagai manajer di salah satu hotel, ya, bintang 5 yang terkenal di Jakarta. Andi mendapatkan gaji per bulannya sebesar 20 juta karena ingin mengembangkan dirinya, ya. Dia akhirnya berhenti sebagai manajer dan membuka sebuah restoran. Nah, restoran ini menempatkan rumahnya yang dahulu disewakannya sebesar 10 juta per bulan. Untuk modal kerja, ia mengambil depositnya sebesar 500 juta yang berbunga 6 juta per bulan. Nah, berikut sajikan laporan pengelolaan restoran Andi. Dapat dilihat, ya, pada laporan laba rugi untuk tahun tersebut, ya, penerimaan total itu ada 150 juta, ya, dikurangi biaya eksplisit, ya, biaya tenaga kerja, biaya dan peralatan, itu totalnya adalah 120 juta. Nah, labanya, laba keuntungan usaha Andi ini adalah 30 juta. Namun, ya, ada biaya implisitnya, ya, yang dikurangi, yaitu gaji Andi sebagai manajer sebelumnya, bunga deposito 6 juta, terus sewa rumah sebelumnya 10 juta. Jadi totalnya ada 36 juta. Maka kalau dihitung-hitung, Andi itu malah rugi sebesar 6 juta.
ya. Jadi jika laba akuntansi lebih kecil daripada biaya peluang, ya, maka perusahaannya sebenarnya itu merugi. Jadi jika penerimaan restoran Andi hanya 150 juta, lebih baik Andi kembali bekerja di salah satu hotel bintang 5 yang terkenal di Jakarta tersebut, ya. Karena apa? Biaya atau gaji yang diterima atau uang yang diterima Andi itu lebih banyak daripada jika Andi memutuskan, ya, membuat usaha sendiri. Nah, selanjutnya, ya, prinsip dan motif ekonomi. Dapat dilihat, ya, di samping ada orang yang membeli barang dengan banyaknya, ya, dimana kalau kalian membeli suatu barang, ya, pasti kalian ingin harga barang tersebut, ya, sesuai dengan budget kalian, ya, atau bahkan, ya, kalian saat membeli barang kalian lebih mengharapkan lagi bahwa barang tersebut lebih murah dari budget kalian, ya, sehingga ada uang sisa, atau bahkan sesuai dengan aslinya, ya kan. Nah, ketika harga barang tersebut tidak sesuai, ya, dengan keinginan kalian akan cenderung melakukan tawar menawar, ya, agar barang tersebut bisa lebih murah, atau kalau penjual dan kalian deal, ya, setuju dengan harga yang tadi yang sudah ditawar, ya, kalian itu akan mungkin masih mendapatkan uang sisa, ya. Mungkin kalian bisa digunakan untuk kebutuhan yang lainnya, sehingga itu akan lebih hemat. Nah, tawar menawar tersebut, ya, itu salah satu, ya, tindakan ekonomi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk menentukan, ya, suatu barang setiap orang harus memiliki pedoman atau arahan dalam melakukan tindakan ekonomi yang disebut, ya, prinsip ekonomi. Jadi dengan adanya prinsip ekonomi ini kita bisa menghitungkan keuntungan dan kerugian, ya, saat melakukan tindakan ekonomi, ya, contohnya seperti kasus tawar menawar yang tadi. Selanjutnya, ya, dalam prinsip ekonomi terdapat ciri-ciri, ya, sebagai berikut. Yang pertama adalah mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting dan mendesak, ya, bersikap hemat dan tidak boros dalam tindakannya, melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang matang, dan yang terakhir adalah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan ekonomi yang dilakukannya. Nah, ternyata dalam ekonomi ada loh beberapa istilah, ya, yang perlu kalian ketahui, ya, dalam menggambarkan situasi, ya, prinsip ekonom. Yang pertama adalah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan alat yang seadanya. Ibaratkan seperti ini, ya. Kalian ingin mendapatkan hasil yang maksimal atau mendapatkan uang yang sebanyak mungkin dengan mungkin kalian hanya bekerja santai atau tidak bekerja keras. Itu pasti yang kalian harapkan seperti itu, ya kan? Yang selanjutnya adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan biaya seminimal mungkin. Ibaratnya gini, kalau kalian membeli suatu barang, ya, dengan harga yang tinggi, mungkin kalian mengharapkan bahwa biaya atau uang yang kalian keluarkan itu lebih rendah dari harga yang standarnya atau harga yang dijual, ya, mungkin dapat diskon ataupun kalian menawar, ya, akhirnya dengan deal, ya, sepakat dengan penjual dengan harga yang lebih murah, pasti kalian akan menginginkan seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah motif ekonomi. Nah, perhatikan gambar di samping ini ada beberapa orang yang lagi bekerja. Nah, dalam
orang dalam melakukan kegiatan entah itu bekerja ya, pasti ada beberapa motif ya, alasan yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Contohnya tadi bekerja itu adalah motif ekonomi ya, contohnya ini beli barang, satu barang tidak ada income kan, masih ada akan bekerja atau mengumpulkan uang ya kan. Nah, bekerja itu termasuk dalam tindakan ekonomi, sementara membeli barang itu adalah tindakan atau motif ekonomi. Di motif ekonomi ada beberapa jenis ya, jenis motif ekonomi ya. Yang pertama ada motif intrinsik ya, di mana motif ekonomi ini ya berasal dari atas kemauan diri sendiri. Ibaratkan gini, kalau kalian haus atau lapar ya, pasti kalian akan membeli makanan atau minuman ya, agar haus atau lapar kalian akan hilang. Itu termasuk adalah motif intrinsik. Nah, selanjutnya ada motif ekstrinsik. Nah, motif ekstrinsik ini ya motif yang berasal dari dorongan lingkungan atau dorongan orang lain yang bukan dari diri kalian sendiri. Contohnya kalian membeli barang karena melihat iklan ya di TV ataupun di elektronik yang lainnya, kalian melihat iklan ya, akhirnya kalian membeli barang tersebut. Itu adalah motif ekstrinsik. Nah, dalam motif ekonomi ya dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu motif kegiatan produksi ya, motif kegiatan konsumsi, dan motif kegiatan distribusi. Nah, dalam motif ekonomi juga ya, yang dilakukan produsen yaitu antara lain adalah mencari laba, motif kekuasaan, memperoleh penghargaan, motif sosial, atau menolong sesama. Terus ada motif ekonomi, yang itu dimana memperoleh kepuasan yang optimal agar dapat bertahan hidup, agar diterima di lingkungan masyarakat untuk menaikkan status sosial. Selanjutnya kita akan belajar mengenai skala prioritas. Skala prioritas ini digunakan untuk menanggulangi ya adanya suatu kelangkaan. Yang kemarin kita bahas ada faktor yang sehingga terjadinya suatu kelangkaan. Nah, skala prioritas ini ya digunakan untuk memilah-milih ya mana yang penting, mana yang kurang penting, dan mana yang tidak sama sekali penting ya. Dimana di situ ya dilihat dari tingkatnya atau kondisi saat kejadian. Contohnya gini, tadi ya saat kalian pulang ke rumah ya, kalian mengendarai kendaraan, ternyata bensin kalian habis di perjalanan. Nah, kalian hanya memiliki uang 10.000. Nah, uang 10.000 itu yang tadinya kalian ingin membelikan mungkin jajanan atau minuman lah ya. Nah, ternyata bensinnya habis, sehingga dalam prioritas kalian pasti kalian akan mengisi bahan bakar atau bensin ya untuk kendaraan kalian agar bisa sampai di rumah. Itu artinya dalam menentukan sesuatu kita harus memilih untuk mengerjakan yang penting dan mendesak terlebih dahulu. Penting tapi kurang mendesak, atau kurang penting tapi mendesak, baru yang terakhir melakukan yang kurang penting dan kurang mendesak. Nah, sekarang kalian sudah mulai paham ya apa itu pengertian ilmu ekonomi, kelangkaan, penyebab kelangkaan, dan biaya peluang. Nah, semoga melalui video ini, pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga materi yang Bapak ajarkan ya bisa kalian pahami ya, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.